Jangan kemudian sekarang mau jalan baru orang mau tes MRP, tes DPR pengangkatan bilang itu sudah kelompok yang dulu tolak otsus tidak dorong. Jangan, itu salah. Urus negara ini kita perlu orang pro kontra agar ada perbaikan. Kalau seorang mantan TPN mau calon MRP, calon DPR pengangkatan, silakan. Karena undang-undang ini adalah undang-undang resolusi konflik. Shalom, selamat siang. Ya, PBM GKI yang saya hormati, yang mengundang saya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi bukan mengurangi rasa hormat saya. Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu di tempat ini. Sebelum saya mendapatkan permohonan narasumber, saya sudah baca, dan tadi malam saya sudah kirim materi saya. Mudah-mudahan bisa ditayangkan di layar. Ada materi lain ada di meja sana, ada beberapa bisa dilihat. Saya ringkas-ringkas saja. Pertama, bahwa tema diskusi ini sesungguhnya menampar kita, pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah DPRP dan MRP. Kalau kita lihat Undang-Undang Otsus pada bagian penjelasan umum, itu sudah sangat jelas bahwa isi undang-undang ini mengatur tentang pengaturan kewenangan. Yang kedua, tentang pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua. Nah, oleh karena itu maka di dalam pelaksanaannya, pemerintahnya sebagai pelaksana, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten, wajib membuat regulasi yang berpihak kepada orang asli Papua, yang rohnya adalah keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Amanat lainnya itu adalah dengan adanya 106 itu perlu dibuat sistem informasi administrasi kependudukan orang asli Papua. Itu amanat. Sekarang kita lihat pelaksanaannya. Mengapa kemudian dulu kita bicara pegang kepala lepas ekor yang menjadi hambatan? Hambatan itu terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Pemerintah Provinsi Papua diberikan kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali 1, 2, 3, 4, 5 dan kewenangan tertentu lainnya. Jadi ada banyak kewenangan masih di sana. Yang kedua, pasal 74. Semua peraturan perundang-undangan dapat berlaku selama tidak diatur di undang-undang ini. Itu apa undang-undang ini? Undang-undang Otsus. Jadi terdapat standar ganda pelaksanaan pemerintahan selama Otsus. Jadi kalau hari ini kita kemudian berpikir punya pertanyaan seperti itu, ya itu dua hal itu kemudian menjadi dasar hukum. Yang ketiga, di undang-undang Otsus sendiri, kalau baca pasal 56 ayat 3, pasal 59 ayat 3, dia mengatur tentang penduduk Papua. Pasal 28 yang orang bicara tentang partai lokal. Undang-undang itu dia tidak bilang orang asli Papua membentuk partai politik. Tidak, dia bilang penduduk Papua dapat membentuk partai politik. Jadi yang berKTP Papua, siapa penduduk Papua? OAP dan non-OAP. Jadi pertanyaan ini benar. Dia menampar kita bahwa undang-undang ini tidak berlaku khusus bagi orang asli Papua. Selama frasa penduduk itu masih ada di dalam undang-undang itu, maka undang-undang ini bukan undang-undang spesial for OAP. Yang kedua, dana Otsus. Kalau kita bicara Otsus itu kan kita bicara kebijakan, kita bicara regulasi, kita bicara dana. Kebijakan yang tadi. Dana Otsus itu
Tidak, itu merupakan dana tambahan karena ada undang-undang. Dia bukan dana khusus untuk pemberdayaan orang asli Papua, tidak. Jadi hari ini kalau orang bilang dana khusus itu siapa yang pakai dan untuk siapa? Ya karena memang pengertiannya itu dia tambahan untuk APBD. Karena itu dia masuk di dalam APBD kabupaten kota. Jadi kalau kemarin kita bilang tolak otsus, terus dana otsus tidak jalan, banyak kabupaten kota yang gulung tikar. Kenapa? Ya PAD tidak ada. Hidupnya kan dari DAU dan dana otsus dan DAK. Dan otsus itu pengaruhnya sangat besar di banyak kabupaten kota yang kita rame-rame bentuk. Nah, ada bagian penting itu soal 4 akar masalah yang disinggung diminta oleh panitia. Kami telah mengerjakannya ya sebenarnya. Sebenarnya dengan undang-undang otsus itu ingin menjawab 4 akar masalah yang telah disampaikan pada tahun 99. Pertama kali ditulis oleh Bruder Theo van den Broek. Kemudian berkembang, datanglah Muridan. Kita sekarang bilang ini pemikirannya oleh Lippi, padahal itu Pak tua Belanda satu itu. Pertama soal distorsi sejarah dan kekerasan yang terjadi. Siapa yang merasakan kekerasan? Orang asli Papua. Jadi kalau tadi ada yang bilang saudara-saudara non Papua tidak menolak, ya karena memang mereka tidak merasakan kekerasan itu. Iya toh? Kan tidak. Nah, untuk 2 hal tersebut sejatinya pemerintah ingin menyelesaikan itu dengan dasar pada pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan membentuk yang namanya Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan KKR. Perwakilan Komnas HAM dengan kewenangan yang sangat-sangat terbatas dan uang yang sangat-sangat terbatas. Ya anda bisa bikin apa-apa, jadi jangan marah-marah mereka. Pengadilan HAM belum terbentuk. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum terbentuk. Nah pertanyaannya, ini kewenangan siapa? Yang punya kewenangan itu adalah pemerintah pusat. Dia yang punya kewenangan. Kami di DPR Papua bukannya diam, kami sudah mengerjakannya. 2019 sebelum periode kami berakhir sudah ditetapkan. Tetapi karena itu domain pusat, maka diberikan kepada, disepakati pemerintah akan yang mendorongnya. Lalu pemerintah menugaskan Uncen, Bapak Etaria mereka sudah dibuat, diserahkan kembali. Tapi lagi-lagi kembali itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, soal kegagalan pembangunan dan juga soal diskriminasi. Ini 2 masalah ini harus dijawab melalui kesungguhan melaksanakan pembangunan oleh para pelaksana dari undang-undang otsus tersebut. Bagaimana melawan diskriminasi ini? Maka harus dibuat regulasi-regulasi daerah. Kalau sudah dibuat, dilaksanakan. Siapa yang bilang selama pemerintahan ini tidak ada regulasi? Tidak. 2008 itu pemerintah provinsi menugaskan Uncen bersama-sama dengan Fokker LSM Papua membuat sejumlah regulasi. Jalan atau tidak? Itu kan yang persoalan. Kita serius melaksanakan atau tidak? Itu kan yang menjadi persoalan. Person siapa yang kepala dinas? Siapa? Kita sendiri toh. Baru mau marah Jakarta. Ya benar aja. Kabupaten kota punya cerita lain lagi. Di undang-undang yang lama pada pasal 4 ayat 5 itu dia mewajibkan dia tunduk dan dia dapat melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Perdasi dan Perdasus. 2008 punya saja dia tidak laksanakan. Yang terbaru itu pasal dicoret. Semua diatur di dalam PP 106 2021. Sudah dibagi kewenangan. Provinsi kau petugas ini, kabupaten kau petugas ini.
Kalau sekarang bilang tidak ada, tidak bisa, uang masuk terus, kewenangan kenapa engkau tidak bisa laksanakan? Ini soal hati. Untuk jawab pertanyaan tadi di atas. Jadi kesungguhan ini adalah Pemda. Uncen itu ditugaskan oleh Bapeda tiap tahun tuh ke kabupaten kota. Waktu saya di Pania itu dong rajin ketemu saya. Saya emang mau bikin apa? Kita mau evaluasi otsus. Sampai sejalan kayak jadi anggota DPR. Apa yang berubah? Terus ya jadi kita ini juga kadang-kadang gila-gila juga dengan proyek-proyek ya. Dapat uang 1.000-2.000 daya kritis kita mati. Kadang-kadang juga hasil itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Sekarang saya masuk ke soal. Ini harus kepada orang asli Papua. Oleh karena itu perlu redefinisi orang asli Papua. Untuk itu bukan DPRP tidak melakukan langkah-langkah. Tidak. 2021 tanggal 21, 22, 23, 24, 25 DPRP berada di Senayan. Kita keliling seluruh fraksi-fraksi membawa usulan kita. Pasal 1 huruf T jelas usulan kita. Dan atau titik di situ dan di belakang dicoret. Saya buka-bukaan ya. Persoalannya adalah balik DPR RI tidak menundang DPRP di dalam sebuah ruang rapat dan membuka DIM kita sama-sama bicara. Itu hal yang penting dan menentukan strategis apakah frasa ini masuk atau tidak untuk sampai di pengesahan. Itu sistem di DPR. Jadi saya mau tanya teman-teman DPR ini dari Papua, mengakomodir masukan kita atau tidak? Kalau soal kita ada kontra, tolak dan lain-lain, itu hal biasa di dalam demokrasi. Tetapi bahwa kekuasaan ada di pemerintahan. Jangan kemudian sekarang mau jalan baru orang mau tes MRP, tes DPR pengangkatan bilang itu sudah kelompok yang dulu tolak otsus tidak dorong. Jangan, itu salah. Urus negara ini kita perlu orang pro kontra agar ada perbaikan. Kalau seorang mantan TPN mau calon MRP, calon DPR pengangkatan, silakan. Karena undang-undang ini adalah undang-undang resolusi konflik. Salahkah kalau dia masuk? Silakan. Agar dia mengerti kebijakan negara di sini. Jadi cara mindset berpikirnya tuh ke sana. Bukan ini NKRI enggak ini? Oh itu salah bos. Dia OAP. Dia punya hak untuk menikmati yang namanya otsus. Begitu toh? Sekarang kita lihat OAP ini apa. Jadi kalau kita bicara orang asli Papua, maka pasti rujukan kita adalah pasal 1 huruf T. Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Kalau di situ, maka kita kelompokkan OAP 2. Satu adalah suku-suku. Kedua adalah orang yang diakui dan diangkat oleh masyarakat. Ada dua kelompok pasti. Sekarang kita lihat pengertian asli menurut Kamus Bahasa Indonesia apa? Nanti buka. Asli itu tidak campur. Betul toh? Jadi bicara barang ini tuh bicara jujur saja. Jangan karena ini ipar jadi saya tidak enak ini. Ini teman jadi saya tidak enak. Tidak boleh. Ini redefinisi ini bukan dalam rangka membangun kebencian. Tidak ada. Siapa yang benci? Saudara-saudara saya kawin juga dengan orang luar. Tapi hubungan kami tetap akan baik-baik saja. Bicara orang asli itu kita lihat Kamus Bahasa Indonesia bilang, kalau asli itu tidak ada campur, sudah titik di situ. Kau jangan bicara yang lain lagi. Dari aspek asas ya, kita kan kenal yang namanya genealogi dan geografis. Genealogis berarti karena hubungan darah.
Kemudian ini, oh John Gobai bapaknya, Gobai mamanya, Mote di atasnya. Jadi darah yang mengalir saya ini darah Me asli. Dulu saya datang sekolah karena saya putih-putih, jadi dong kira pernakan. Sebenarnya pernakan mana ya? Terada saya orang ini asli, Me asli. Jadi kan kita waktu kecil kan lihat begini bang, anak itu siapa? Asli kan pernakan. Itu biasa ada. Bukan barang baru, jangan kita sembunyi, taruh di bawah sana, enggak boleh. Ini asli atau turunan? Turunan berarti turun dari mana? Dan malu-malu. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak. Identitas itu tetap identitas, kita bicara jujur saja. Jadi begini, ada orang asli Papua, ada orang Papua. Mengapa orang Papua? Tadi Bapak bilang ada Isoli dan Iusanguisnis. Dia disebut orang Papua karena lahir di Papua. Dia disebut orang asli Papua karena memang dia bapak dan mamanya asli. Itu. Munafik-munafik apa? Jadi itu ya. Mau marah kah tidak kah terserah. Lebih bagus saya bicara barang yang benar daripada saya bohong bertipu hanya karena saya tidak enak, saya takut dapat amplop, saya takut dapat ini. Gak ada itu. Jadi oleh karena itu mari ke depan ini kita perlu orang-orang yang benar-benar dapat merumuskan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan orang asli Papua. Oleh karena itu kami sebenarnya banyak kali membuat regulasi ya. Coba ditampilkan yang kami buat ya. Jadi bukan cerita omong kosong ya, kami banyak bikin regulasi, antara lain ada di halaman 9 bisa dilihat, seluruhnya untuk kepentingan orang asli Papua. Mengapa orang asli Papua harus mendapatkan prioritas? Karena itu amanat undang-undang Otsus. Kalau kau mau bikin seluruh penduduk Papua, nah itu nanti bikin di Jawa sana yang tidak ada undang-undang Otsus. Ya, itu upaya kami ya, ada 9. Ini seluruh regulasi yang saya usulkan dan paksa Topa itu orang untuk tujui. Kadang-kadang fraksi-fraksi kan juga tidak hanya kita toh. Staf ahli yang kerjakan juga bukan orang Papua. Alergi juga mereka mendengar yang namanya orang asli Papua. Tapi demi orang asli Papua harus bakalai. Tunjuk-tunjuk batang hidung. Oh jangan terlalu loyo-loyo. Kalau tidak dong injak kamu orang nanti. Jadi ini sejumlah hal sejumlah regulasi yang kita buat. Terakhir pengadaan barang dan jasa untuk orang asli Papua, ada pertambangan rakyat, ada tentang pangan lokal. Ini pangan lokal ini sesungguhnya dulu kami bikin untuk menangkis para investor-investor rakus seperti yang terjadi di Merauke hari ini. Tapi sayang tiba-tiba ada pemekaran, jadi saya juga kadang-kadang pikir juga untuk apa saya bikin dulu baik kasih tinggal bawa ke Papua Tengah sana. Tapi tadi Bapak Ondo bilang, di mana bumi berjejak, di situ langit dijunjung. Jadi ini bukan soal asal dari mana, ini kepentingan kita sama orang asli Papua. Nah terkait dengan yang kependudukan tadi, itu sebenarnya kita sudah mengusulkan perubahan perdasi tentang kependudukan. Kenapa itu penting ya? Agar ada sistem informasi kependudukan yang menjadi basis data. Tapi kan bukan saya dengan kakak Ones yang ketua DPR toh. Itu sudah ya, kadang-kadang jadi soal. Oleh karena itu saya hanya ingin menyarankan agar kita serius untuk bekerja. Undang-undang ini kewenangan negara. Yang dapat merubah adalah para anggota DPR RI. Bapak dulu kemarin usul siapa saja ke sana, nanti kasih tahu agar kalau mereka mampu dan jago meyakinkan sekian fraksi di DPR RI, 500 sekian anggota agar melakukan perubahan undang-undang Otsus. Karena setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang. Sama dengan anggota DPR Papua, anggota DPRD Kabupaten. Setiap anggota
DPR mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Karena itu yang namanya disebut legislator. Legislator karena harus melakukan pekerjaan yang namanya legislasi. Bukan omon-omon aja. Begitu. Jadi itu kalau kita ingin kepada melakukan redefinisi tadi. Tetapi kalau kita mau sepakati seperti yang tadi Bapak Tarya usul terkait dengan kita bikin regulasi, lalu ini orang asli Papua, lalu yang ini orang Papua yang diterima, yang diakui. Nah, itu juga baik. Sehingga seperti di dalam adat, yang namanya hak kesulungan tetap yang asli punya. Orang Papua ya kok itu nanti yang lain. Siapa yang menikmati uang itu selama ini? Kita semua sama-sama menikmati toh. Kepala-kepala dinas berapa orang Papua, sekda berapa, sudah dari luar. Yang terima ambil proyek kontraktor-kontraktor di kabupaten kota itu siapa? Yang menjadi kontraktor langganan bupati, kontraktor langganan gubernur siapa? Saudara dari luar kan? Benar nggak? Sampai ada orang yang bisa abadi jadi kepala dinas itu kan gila juga ya. Padahal bukan non Papua. Terus kaderisasi. Oleh karena itu harus bisa melahirkan regulasi-regulasi daerah yang mengatur secara tegas. Penerimaan pegawai, berapa persen orang asli Papua? Berapa persen saudara-saudara non Papua? Bukan hanya penerimaan pegawai, penempatan jabatan, berapa persen orang asli Papua? Supaya tidak ada ruang untuk itu, money politik dan kepentingan politik tim sukses masuk semua dalam situ. Plus kaderisasi. Kalau hanya orang itu saja, sebentar di Bapeda pindah ke sini, gini, baru yang lain ini bukan penduduk, bukan pegawai negeri. Penerimaan kepolisian, penerimaan lain-lain. Kita harus tegas dengan persentase yang jelas agar jawaban terhadap tema diskusi hari ini itu menjadi nyata. Dana otsus untuk siapa? Harus jelas. Mau bangun di daerah mana? Contoh, kasih di Koya atau di Yoka atau di Arso yang penduduknya itu adalah semua non Papua. Sementara yang ada di Teluk Tanah Merah sana dan di Genyem sana atau di Sabeap sana jalan masih tetap rusak. Itu salah. Jadi harus itu dirinci. Itu baru kita bisa menjawab otsus itu bukan sama dengan memang untuk orang asli Papua. Jadi ini hal-hal yang penting yang menurut saya bisa kita lakukan sama-sama, dan marilah kita menggunakan cara-cara cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Tidak perlu ada permusuhan, kita main dengan cara-cara yang cantik. Pergi ada anggota DPR sekian banyak di Jakarta, ketemu mereka, siapa yang bisa menggunakan hak legislasinya untuk melakukan redefinisi orang asli Papua agar itu bisa berjalan. Selalu ada orang Samaria yang baik hati. Jangan kita tahu khotbah tapi kita tidak bisa mengimani. Tahu tulis di Facebook saya tapi kita tidak imani dia, dan kita rasa bahwa itu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dengan demikian menurut saya kalau itu bisa dapat kita lakukan, maka kita bisa menjawab pertanyaan untuk apa dan siapa undang-undang otsus. Tentu bagi orang asli Papua. Kalau kita bisa bikin kebijakan dengan persentase yang jelas, regulasi yang berpihak kepada orang asli Papua, dana otsus yang betul fokus bagi kepentingan orang asli Papua, dana tambahan infrastruktur untuk membangun kampung-kampung orang asli Papua, ada bis yang betul-betul sampai di kampung-kampung, ada kapal yang bisa bersinggahi di pulau-pulau kecil, air bersih yang jelas di kampung-kampung orang asli Papua. Di situ baru ini dapat terjawab. Siapa yang bisa melakukan itu? Pimpinan daerah yang orang asli Papua yang punya hati, supaya Anda pikir ke sana, pikir ke sini. Kadang-kadang juga saudara-saudara yang lain merasa diri lebih hebat daripada ketong orang asli ini, yang kadang-kadang bikin tong juga emosi juga.
Mau menyangkal juga saudara ponakan, tapi kadang kau bikin macam kau yang lebih pintar, lebih hebat dari kita orang. Ya? Kadang-kadang baru bicara lagi bilang, saya yang paling jauh, orang itu belum siap, saya ini sudah. Itu salah. Cara-cara itu yang membuat kita jadinya tidak suka. Saya ini dulu kepala suku, jadi bisa tunjuk-tunjuk orang. Itu hal penting dalam kita membangun rekonsiliasi bersama antara orang asli Papua dan orang Papua, antara turunan asli Papua dan turunan campuran. Kita bicara terbuka, kita harus bisa menempatkan, om punya makanan jangan anak mau datang ambil. Om tahu lah, om akan kasih anak toh. Kakak punya makanan jangan adik kau merampas. Kakak tahu adik kau mau makan barang apa. Saya kira kesadaran ini yang penting kita bangun. Dan itulah cara-cara yang namanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terima kasih, Tuhan pasti memberkati kita. Terhadap permusuhan, semua betul baku sayang.